Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Anda kembali bersama saya Hairunisa Al-Araf di Bincang Hari Ini. Tentunya sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, kami kembali kepada pemirsa setia Sultan TV untuk terus terhubung bersama kami di sosial media Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv, dan Facebook kami di @kreatifsultantv, dan juga beberapa tayangan yang akan disiarkan secara langsung di YouTube Sultan TV. Pada pagi hari ini kami sudah bersama narasumber. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Indonesia, dosen sekolah strategik dan global. Beliau adalah Muhammad Syaroni Rofi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Mbak Al. Iya. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Okay. Baik Pak, ini kita akan membahas tentang sistem pemilu kemarin di Turki, juga kemenangannya Erdogan untuk periode kedua ini. Mungkin sebelum kita memasuki tema yang akan dibahas, kalau saya boleh tahu nih Pak, apa mungkin Bapak dulu pernah aktif di Turki atau bagaimana nih Pak? Ya, saya kuliah S3 di Turki dan tinggal di sana praktis 6 tahun. Oh, 6 tahun. Wah, lama nih. Oke, sebagai orang Indonesia yang kemudian tinggal di Turki, apa yang mungkin bisa Bapak ceritakan tentang Turki? Gitu? Ya, Turki ini negara yang unik begitu ya. Kemudian menurut saya indah gitu ya. Apalagi karena saya tinggal di Istanbul, itu kota wisata gitu ya. Jadi mereka punya 4 musim, kemudian mayoritasnya muslim ya. Makanannya juga enak-enak. Dan gak susah ya Pak untuk dicari? Tidak susah. Jadi makanan Turki termasuk makanan yang gampang ditemukan begitu ya di negara-negara Eropa gitu. Jadi saya kira itu kesan saya tentang Turki, mereka bersahabat, masyarakatnya seperti masyarakat Indonesia begitu ya. 6 tahun tinggal di Turki, mungkin dengan keadaan juga yang berbeda ya Pak, baik segi sosial, kemudian politik juga. Kalau Bapak bisa menjabarkan bagaimana sistem politik yang berlangsung selama Bapak tinggal di sana? Ya, selama saya tinggal di sana begitu, karena saya backgroundnya ilmu politik begitu ya, ilmu politik dan hubungan internasional, secara tidak langsung saya mengamati Turki ini dari sisi masyarakatnya, dari sistem pemerintahan begitu ya, kemudian sistem politiknya begitu ya, dan saya berkesempatan untuk melewati masa-masa kritis begitu ya di situ. Saya pernah menyaksikan yang namanya Gezi Park gitu ya, jadi orang demonstrasi begitu, dan saat itu membuat suasana Turki mencengangkan begitu. Kemudian ada juga peristiwa kudeta ya, 15 Juli 2016. Kemudian peristiwa-peristiwa lainnya seperti ada serangan teroris gitu ya, karena saat itu ada ISIS begitu ya. Turki termasuk yang kena juga. Dan tentu saja melihat dari satu pilkada ke pilkada berikutnya, dan pernah juga menyaksikan saat itu pemilihan legislatif ya, saat masih di sana, termasuk ada referendum perubahan sistem dari parlementer ke presidensial. Jadi saya mendapat kesempatan untuk menyaksikan itu, sehingga keluarlah beberapa buku terkait dengan Turki. Baik. Kan beberapa hari lalu mungkin ya, Turki baru melangsungkan pemilihan umum di mana Erdogan kembali menang di pemilihan kedua ini. Tapi kita mungkin bisa melihat sebelum proses pemiluhan, kemudian kan adanya isu-isu yang berkembang terkait bagaimana selama ini Turki dipimpin oleh Erdogan. Kemudian kemarin kan ke Turki juga dilanda gempa ya Pak, yang sangat luar biasa. Kemudian adanya mungkin ekonomi di Turki juga beberapa waktu lalu mungkin katanya pernah sedang mengalami inflasi yang cukup tinggi, di angka 85 sekian persen, dan itu terjadinya gempa juga memperburuk keadaan ekonomi di sana. Adanya anggapan bahwa selama masa pemerintahan Erdogan itu dirasa lamban untuk memperbaiki keadaan. Apakah itu juga berpengaruh selama proses pemilihan itu, Pak? Ya, saya kira
ada dampaknya begitu ya. Jadi pertama ekonomi begitu ya. Jadi Turki mengalami inflasi yang tinggi begitu ya. Karena ketika saya masih di Turki, $1 itu $1 paling 2 sampai 3 lira begitu ya. Kemudian ketika inflasi begitu, saya sudah di Indonesia melihat dari jauh, $1 itu sampai 10 lira. Jadi inflasinya memang sangat tinggi, harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan, itu juga dirasakan teman-teman yang tinggal di sana, gitu ya. Kemudian inflasi dan ekonomi yang sulit itu juga tidak lepas dari faktor perang dagang ya antara awalnya Amerika Cina, begitu ya. Kemudian Amerika Turki, karena Turki ini tidak patuh pada Amerika, gitu ya. Apalagi dulu di zamannya Trump, ya. Jadi Trump itu menghukum negara yang tidak disukai itu dengan instrumen ekonomi. Nah, Turki itu terdampak gara-gara itu ya kebijakan Amerika, sehingga sampai sekarang dampaknya terasa, gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada gempa, gitu ya. Jadi gempa yang menyebabkan korban jiwa mencapai puluhan ribu, gitu ya. 50 ribu sekian. Di daerah tenggara Turki, dan tentu saja itu membuat shock gitu ya banyak orang. Nah, di tengah-tengah itu ada pemilu kan begitu ya. Nah, tentu saja ini berpengaruh gitu ya. Pengaruhnya itu tentu terhadap pemerintahan yang berkuasa. Dalam hal ini saat ini yang berkuasa kan Erdogan. Dalam perjalanannya memang survei-survei di awal sebelum election, Erdogan dianggap atau diprediksi kalah, partainya juga kalah begitu ya. Tapi nyatanya dia menang gitu ya. Nah, ini satu hal yang menarik nih. Pertanyaannya kenapa menang kan gitu. Alasan dia menang karena pertama memang Erdogan merespon masyarakat yang sedang tertimpa musibah itu dengan aksi nyata begitu ya. Jadi pendekatannya misalkan mereka yang jadi korban akan difasilitasi gitu ya. Perumahan untuk mereka ya yang terkena dampak gempa akan dibangun secara cepat begitu ya, dan pemerintah berjanji dan dalam hitungan hari mereka ini memang membangun rumah gitu. Jadi ada hasil nyata begitu ya. Jadi rumah dibangunkan begitu ya. Kemudian yang lainnya narasi yang disampaikan pemerintah bahwa kami ini membantu korban gempa itu dengan kerja membangun gitu ya. Bayangkan kalau nanti yang terpilih itu adalah calon lain begitu ya. Mereka belum punya plan, tidak tahu mau ngapain kan begitu. Jadi itu yang disampaikan oleh timnya Erdogan saya kira, sehingga masyarakat yang menjadi korban gempa itu tidak lantas rata-rata itu ya tidak lantas mengalihkan suaranya ke partai oposisi begitu ya. Nah kemudian faktor lainnya, saya kira pemerintah juga sebelum pemilu berlangsung mengeluarkan sejumlah kebijakan gitu ya. Kebijakan yang populer gitu ya. Pertama misalkan Turki itu baru selesai gitu ya mengeksplorasi gas. Hasil eksplorasi gas itu untuk 3 bulan pertama itu akan disalurkan ke rumah-rumah secara gratis. Nah, jadi rakyat dapat gas gratis gitu ya dalam saya baca 3 bulan, tapi ada juga yang menyebut 1 tahun gitu. Jadi ada ini bukan subsidi, ini gas gratis gitu ya ke rumah-rumah. Karena kalau di Turki gas itu dialirkan seperti PDAM gitu ya, pakai pipa disambung ke rumah-rumah. Kemudian kebijakan populer lainnya saya kira pemerintahan Erdogan juga menaikkan gaji, menaikkan gaji PNS begitu ya, kemudian menaikkan gaji pensiun. Pemerintah mengatakan kebijakan itu diambil dalam rangka penyusuaian karena inflasi gitu kan, dolar naik begitu ya, sehingga ya sudah pemerintah
menggunakan pendekatan yang demikian. Okay. Saya kira itu juga yang membuat pemerintah ini tidak ditinggal pemilih, gitu, Mbak. Kan kalau dilansir di beberapa media dikatakan bahwa Erdogan juga pernah menjadi Perdana Menteri di Turki dari tahun 2003 sampai 2014. Kemudian lokasi yang terjadi gempa kemarin juga menjadi salah satu lokasi pendukung loyalnya beliau. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor yang pengaruh beliau itu di politik sangat kuat sekali atau bagaimana sebetulnya? Ya, Erdogan ini kan menjadi presiden itu tidak sekonyong-konyong gitu ya, tidak tiba-tiba. Dia membangun karir politiknya itu dari bawah gitu ya. Mulai dari wali kota Istanbul gitu ya. Setelah itu mendirikan partai gitu ya. Partainya menang, kemudian dia jadi Perdana Menteri gitu ya. Itu berjenjang gitu ya, hingga akhirnya dia jadi presiden. Nah, selama dia memimpin, memang Erdogan ini memiliki kebijakan-kebijakan yang menyentuh kebutuhan rakyat. Ya, misalkan saat dia jadi ketua wali kota Istanbul, persoalan masyarakat atau persoalan kota Istanbul itu adalah sampah dulu. Nah, jadi karena persoalannya sampah, maka pemerintah itu memprioritaskan penyelesaian isu sampah gitu. Kemudian pada periode itu juga ada persoalan suplai air bersih gitu ya. Jadi pemerintah kemudian saat itu mengeluarkan kebijakan untuk mengganti pipa-pipa lama gitu ya, dan mencari sumber air baru supaya rakyat Istanbul itu dapat air bersih, kira-kira begitu ya. Kemudian yang lainnya, stadion-stadion sepak bola yang ada di Istanbul itu dipugar karena klub-klub mereka kan bertarung ya, berkompetisi di Liga Champion. Karena kan kita ikut Liga Champion, kita ikut Eropa, jangan malu-maluin lah stadionnya, gitu ya. Jadi itu yang dilakukan Erdogan. Kebijakan-kebijakan itu kan menyentuh kebutuhan rakyat, gitu ya. Itu di level wali kota. Kemudian berikutnya ketika dia naik jadi Perdana Menteri, skupnya udah nasional begitu. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pun itu menyentuh kebutuhan rakyat. Misalkan pendidikan gratis di Turki itu ya. Jadi kalau Anda masuk sekolah negeri, itu dari TK sampai universitas itu gratis. Masuk kedokteran sekalipun itu nggak ada bayar-bayarnya. Jadi karena pemerintah menggratiskan begitu. Kemudian kesehatan juga sama begitu. Jadi kalau rakyat itu sakit, dia tinggal datang ke rumah sakit, tunjukkan kalau di kita NIK gitu ya. Mereka menyebutnya TJ Kimlik Numarase gitu ya. Nomor induk gitu. Jadi tunjukkan NIK gitu, kemudian akan dilayani oleh rumah sakit gitu. Setelah itu pulang, dapat resep, ambil obat tanpa mengeluarkan uang gitu. Jadi itu potret gitu ya, potret bagaimana kebijakan yang keluar dari pemerintahan Erdogan begitu. Dan secara objektif pada periodenya Erdogan, pembangunan itu mengalami perkembangan yang sangat drastis gitu ya. Jadi dulu tidak ada kereta bawah tanah, sekarang sudah ada begitu ya. Kemudian proyek kereta cepat dulu tidak ada, sekarang ada begitu ya. Kemudian yang lainnya, bandara yang tadinya sempit sekarang lebih luas begitu. Karena pemerintahan Erdogan itu memang itu ingin menunjukkan bahwa kalau orang Eropa bisa gitu ya, kita juga bisa gitu. Jadi saya kira itu modal dia gitu ya, untuk bertarung gitu. Sehingga kalau dihadapkan pada rival yang tidak sepadan, dia ini terlalu mudah untuk menang. Di balik isu-isu yang terus berkembang untuk mengalahkan calonnya, juga mungkin dari pendukung oposisi juga sebetulnya suaranya hampir sama berimbang. Tapi mungkin sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, tentu pembahasan ini akan juga semakin menarik. Pemirsa setia Sultan TV tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.